Jika kamu di usia 18 sampai dengan 30 tahun dan cocok dengan karakteristik ini, maka dipastikan kamu terjebak pada quarter life crisis. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh kesempatan untuk belajar intensif di suatu daerah. Nggak usah disebut lah ya daerahnya. Yang pasti salah satu kelasnya itu membahas tentang quarter life crisis. Well, jujur pada saat itu saya nggak begitu tertarik pada topik tersebut. Namun, ketika pembahasan ternyata saya tidak bisa menahan diri untuk ngomong. Hingga kita memperoleh summary bahwa quarter life crisis itu menjadi isu yang ternyata penting disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena 85% orang itu merasakan galau pada fase tersebut. Maka hal tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk membuat konten ini, yaitu quarter life crisis. Namun sebelum itu, come on, dukung channel ini melalui like and subscribe. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. It's okay, thank you. Oke, bagi saya masalah yang akut sebenarnya adalah ketika kita itu nggak mengetahui sebenarnya apa masalah yang kita hadapi. Dan hal itu banyak terjadi pada seseorang di rentan usia 18 sampai 30 tahun. Padahal menurut saya range tersebut sangat fundamental, karena sedikit saja kita salah langkah akan berujung panjang, berujung pada karir kita ke depan, berujung pada profesi kita ke depan, bahkan juga berujung pada kesejahteraan kita ke depan. Jika kamu di usia 18 sampai dengan 30 tahun dan cocok dengan karakteristik ini, maka dipastikan kamu terjebak pada quarter life crisis, yaitu kondisi di mana kamu itu merasa ragu, cemas, gelisah, bingung terhadap tujuan hidup. Oke, sebenarnya nggak hanya itu sih, kan tetapi juga ragu terhadap masa depan, asmara, dan juga keuangan. So, cermati beberapa karakteristik berikut, siapa tahu hal ini bisa membantu kalian. Tertekan dengan lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena biasanya keluargamu atau lingkungan sekitarmu itu sering nanya dan juga sering ngebandingin dirimu dengan yang lainnya. Contoh saja dengan si Ja'far, yang hari ini dia telah diterima di kampus, telah menikah, mempunyai rumah, ataupun yang lainnya. Sedangkan hal itu sering dibandingkan dengan posisimu saat ini yang mungkin belum mempunyai apa-apa. Gimana? Tentu perlu kedewasaan dalam menghadapi hal tersebut, karena jika tidak, hal itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kondisi pertama sangat mempengaruhi dengan ciri yang kedua, yaitu insecure dengan apa yang kamu punya. Terlepas kamu telah memperoleh sesuatu hal seperti kemapanan, pekerjaan, perkuliahan, kamu merasa gak nyaman saat ini. Apalagi hal tersebut sering dihubungkan dengan kondisi saat ini dengan masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah jurusan yang kamu ambil saat ini itu prospektif ke depan? Ataukah pekerjaan yang kamu ambil saat ini layak dipertahankan? Apakah orang yang saat ini mendampingimu itu cocok untuk mendampingimu ke depan? Atau mungkin kamu belum memikirkan apapun karena nggak punya apapun? Kondisi tersebut akan diperparah ketika hidup bermasyarakat, apalagi melihat temanmu, karena biasanya kamu itu gelisah melihat temanmu. Melihat sejumlah teman yang satu langkah di depan, harusnya kita bahagia. Harusnya kita seneng dong teman kita mendapatkan kesuksesan, akan tetapi hal tersebut malah menjadi sebuah kesenduan. Hal ini diperparah dengan sebuah asumsi bahwa kenapa mereka itu bisa bertindak jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dan kenapa mereka itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita. Hal tersebut menyebabkan kamu biasanya ingin keluar dari rutinitas, revolusi diri. Umumnya pada tahap ini langkah taktis dan juga langkah strategis mulai disusun. Namun beberapa dari kamu biasanya akan memperhatikan aspek yang lebih fundamental. Apa itu? Yaitu masuk pada ciri berikutnya. Mulai mempertanyakan apakah arti kehidupan. Pada kondisi ini sangat jelas bahwa kamu berada dalam quarter life crisis. Beberapa keraguan pada kamu biasanya berupa sebenarnya apa sih tujuan hidup dan juga apa saja yang telah kamu lakukan. Hal tersebut selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran. Akan tetapi tentu tidak bisa dijawab dengan jawaban yang sederhana. Saat kamu berada pada zona tersebut, maka kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi kendalanya adalah banyak tapinya.
Ini yang biasanya umum terjadi. Biasanya ingin sekali membuat gebrakan yang lebih unggul, ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada lingkunganmu bahwa kamu itu lebih baik daripada mereka, daripada orang yang biasanya dibandingkan dengan kamu. Namun, hal tersebut selalu gagal dan juga selalu tidak bisa karena banyak sekali kendala yang kamu hadapi. Misalnya keuangan, waktu, hingga kemampuan yang belum cukup. Sehingga kekecewaan, amarah, gelisah terhadap diri sendiri itu seperti terkuap di situ. Kecemasan, kegelisahan, rasa frustasi itu campur aduk di dalam diri kamu. Ketika hal tersebut terjadi, maka itu sangat berbahaya. Karena jelas kamu harus mulai menata diri kembali. Dan hal tersebut rentan terjadi depresi. So, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? So, pastikan bahwa kamu subscribe channel ini karena kita akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih.